Assalamualaikum. Filsafat pendidikan. Sekolah impian. Filsafat pendidikan sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum yang harus dimulai dengan mengetahui hakikat tujuan pendidikan. Karena seluruh manusia menginginkan menjadi insan yang baik sesuai dengan cita-cita dan nilai sosial yang tergabung dalam kehidupan bermasyarakat. Kedudukan filsafat pendidikan dalam landasan pengembangan kurikulum di Indonesia memiliki dasarnya sendiri, yaitu Pancasila. Sebagai landasan utama dalam pembangunan pendidikan, pendidikan adalah jalan untuk dapat menggapai impian tersebut, karena merupakan proses sosial yang bertujuan membentuk manusia yang baik. Adanya impian dan keinginan tersebut tergambarkan dari filsafat pendidikan yang mendasari sistem pendidikan yang ada di masyarakat, sehingga keberadaan pendidikan menjadi suatu yang urgen karena mengandung keyakinan yang berupa cita-cita dan nilai-nilai kebaikan. Maka, sekolah sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan jenjang pendidikan formal, baik dalam bentuk sekolah negeri, yakni dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, sekolah bertujuan untuk mendidik para siswa di bawah pengawasan guru. Sekolah impian adalah sekolah yang memiliki visi dan misi yang jelas, serta merupakan lembaga dengan fasilitas dan infrastruktur yang nyaman dengan memiliki kondisi dan situasi yang kondusif, aktif, dan dinamis. Selain itu, menegakkan ketertiban, kedisiplinan, dan membiasakan kemandirian. Di samping itu, sekolah impian mempunyai sistem yang jelas dan menarik dalam pembelajaran. Adanya interaksi yang baik antara pelajar dan guru dalam kebersamaan. Berperan aktif dalam pelajaran, mampu membantu mewujudkan siswa dengan pribadi yang kuat dalam mencapai cita-citanya. Sekolah impian ialah sekolah yang dapat menumbuhkan potensi murid, baik potensi akademik atau non-akademik, potensi bakat ataupun minatnya. Sekolah yang mampu memenuhi kebutuhan belajar muridnya yang berujung pada konsep merdeka belajar, pembelajaran yang mengakomodir perbedaan individual murid sehingga menjadi pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Selanjutnya, adanya pembentukan dari karakter murid ini sudah pasti harus didukung juga pelayanan di dalam sekolahnya. Karakter yang kuat nantinya juga akan menghasilkan murid dengan pendirian teguh dan bakat yang terasa. Sedangkan hal tersebut perlu tidak dapat muncul sendirinya melainkan harus diasah pada lingkungan sekolah tentunya. Kualitas dari sebuah ruang kelas juga menjadi yang diimpikan oleh guru sebagai bagian tenaga pendidik. Pasalnya, ruangan tersebut yang juga akan ditempati setiap harinya untuk menimba ilmu agar mudah diserap. Pembentukan karakter ini juga harus dilengkapi dengan berbagai ketersediaan dari fasilitas di sekolah. Fasilitas tersebut meliputi ketersediaannya ruangan perpustakaan dan ruang lain untuk mendukung minat dan bakat murid. Metode pembelajaran dengan berbagai fasilitas tersebut dianggap agar tidak terlalu monoton dan berulang setiap harinya, karena terkadang hanya dengan mendengarkan guru berbicara juga bisa membuat murid menjadi semakin jenuh. Ruang kelas yang disediakan sebagai ruang keseharian guru dan muridnya ini didesain dengan semenarik mungkin. Kenyamanan ini yang akan paling dirasakan sehingga setiap pembelajaran yang diberikan dapat diserap dengan baik.
Mewujudkan sekolah impian menjadi sebuah kenyataan merupakan hal yang cukup sulit. Meski sulit, bukan berarti tidak mungkin untuk mewujudkannya. Untuk itu diperlukan kerja keras, kesungguhan, kemampuan, kerjasama, dan dukungan dari semua pihak. Beberapa aspek impian sekolah diantaranya: ke-1. Pendalaman materi bahasa asing untuk dijadikan sebuah bekal untuk menambah kemampuan berbahasa, baik itu akademik maupun non-akademik, agar siswa dapat menggali bakatnya masing-masing. Kedua, agar siswa mengetahui sejarah di masa lampau, setiap sebulan sekali diadakan wisata alam atau sejarah kepada siswanya. Ketiga, setiap siswa berhak dengan bebas memilih mata pelajarannya masing-masing yang diinginkan menurut mereka sesuai dengan passion-nya. Keempat, sekolah yang mampu memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi peserta didik dan seluruh warga sekolah layaknya seperti keluarga. Kelima, sekolah juga mampu membawa peserta didik pada cita-cita dan impian mereka. Keenam, sekolah yang mampu mempunyai staf, guru, kepala sekolah yang adil dan jujur. Ketujuh, sekolah yang memiliki citra yang baik. Kedelapan, memberikan kebebasan kepada siswa untuk meraih prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Kesembilan, guru dan siswa memiliki interaksi yang baik dalam pembelajaran dan mampu membantu untuk mewujudkan cita-cita siswa. Sekolah memberikan pemerataan hak kepada semua masyarakat di sekolah. Ke-10, program akademik yang kuat dan lengkap. Ke-11, fasilitas yang memadai dan terawat dengan baik. Ke-12, keterlibatan orang tua dan komunitas dalam pengembangan dan pengelolaan sekolah. Ke-13, lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Ke-14, teknologi yang terintegrasi dengan baik dalam pembelajaran dan kegiatan sekolah. Ke-15, budaya senyum, salam, dan sapa. Menginginkan sekolah idaman adalah harapan orang banyak. Oleh karena itu, tak ada salahnya bila berandai-andai untuk mewujudkannya. Sekolah impian tidak akan pernah bisa terbentuk jika para pembentuknya tidak memiliki tujuan dan pemikiran di masa yang akan datang, serta evaluasi dari kesalahan pada masa yang lampau. Kesimpulannya, sekolah impian masih sulit untuk ditemukan, tapi pasti ada sekolah yang memenuhi beberapa standar untuk menjadi sekolah impian. Sekolah yang menjunjung tinggi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan sebuah kenyamanan dan harapan, menjunjung tinggi sikap, ketertiban dan kedisiplinan, memiliki lingkungan yang berwawasan lingkungan, dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah perwujudan dari sekolah impian. Kini, tergantung bagaimana usaha dan pengorbanan untuk menjadikan impian, mimpi, dan cita-cita menjadi kenyataan dengan dibantu oleh sekolah impian. Semoga sekolah impian itu bukan hanya sebuah impian, karena semua itu bisa diwujudkan oleh kita bersama.